Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadi, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat ya? Sehat. Oke. Pak Dadi, pada kesempatan ini kita akan melakukan supervisi coaching ya? Ya, Bu. Iya. Saya insya Allah akan melaksanakan kegiatan coaching sama rekan saya, Ibu Setia Permasi atau Ibu Ima. Oke, jadi nanti Pak Dadi akan melakukan coaching dengan Bu Ima. Nanti saya akan lakukan supervisi terkait seperti apa kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Dadi ya. Baik, Pak Dadi, dalam kegiatan supervisi ini nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian seperti ini Pak Dadi. Di mana nanti ada beberapa hal yang akan saya amati, diantaranya terkait penerapan alur tirta yang Pak Dadi lakukan dalam kegiatan coachingnya, termasuk pendekatan rasa. Nah, itu aspek yang saya nilai Pak Dadi. Oke, baik. Pak Dadi ini ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana nih yang Pak Dadi harapkan dari saya? Ya. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Bu. Ya. Yang pertama itu mengenai apa ya? Mengenai kehadiran penuh Ya. atau titik fokus ya. Terus yang kedua itu ingin berperan sebagai pendengar yang aktif. Oh, jadi ada dua kompetensi yang ingin Pak Dadi kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Kompetensi coaching yang ingin Pak Dadi kembangkan. Baik Pak Dadi, kalau secara spesifik nih, kira-kira kompetensi mana yang ingin diobservasi? Yang ingin saya lebih spesifik ya, yang ingin saya titik fokuskan itu khususnya di kehadiran penuh, Bu. Tujuannya kenapa? Karena biar saya bisa lebih memahami apa yang akan rekan saya utarakan permasalahannya kepada saya. Oke, baik. Nah, Pak Dadi kira-kira nih bagian atau aktivitas mana yang nanti Pak Dadi inginkan untuk saya amati? Untuk bagian yang ingin saya ingin Ibu supervisi yaitu saya akan menerapkan alur tirta, Bu, di mana di dalamnya itu ada yang namanya menentukan tujuannya, Bu. Terus yang kedua itu mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga itu rencana aksi saya, dan yang terakhir tanggung jawab atau apa namanya, Bu? Itu lupa lagi lah. Iya. Apa namanya, konsekuensi saya. Jadi nanti Pak Dadi ingin nanti saya lebih mengamati di poin bagaimana penerapan alur tirta yang Pak Dadi terapkan kepada coaching nanti. Iya, Bu. Pak Dadi nih, kira-kira nih, bagaimana penilaian Pak Dadi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang ingin dikembangkan itu, jadi saya berharap itu saya bisa menjadi coaching bagi rekan saya, sehingga permasalahan yang ada di rekan saya itu dapat tercapai atau dapat menemukan titik permasalahannya, dan sehingga muncul yang namanya solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rekan saya. Jadi Pak Dadi pun menilai bahwa hal ini tentunya sangat penting sekali ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, harapan Pak Dadi dari kegiatan observasi ini apa? Harapan saya dari kegiatan observasi ini itu saya berharap bisa menjadi sebuah rekan komunikasi bagi teman saya atau Bu Ima ya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke. Baik Pak Dadi, barangkali itu pengantar pra supervisi yang kita lakukan hari ini Pak Dadi. Ya, baik, nanti silahkan Pak Dadi melaksanakan coaching. Nanti saya akan mencoba melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang Pak Dadi lakukan. Iya, baik. Oke, Bu. Sukses ya Pak Dadi. Iya, terima kasih Bu atas motivasinya. Iya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Ima kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Ya, katanya ya saya akan mengcoaching Ibu ya. Barangkali Ibu memiliki permasalahan gitu. Untuk supaya cepat berjalan ya, memperhatikan waktu. Yang pertama yang ingin saya utarakan kepada Ibu itu ya, tujuan
tujuannya itu apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Oke, begini Pak, jadi saya senang sekali dengan adanya kegiatan coaching ini Pak. Baik. Saya gini, di dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran matematika Pak, di mana setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya merasa pembelajaran saya itu kurang bermakna. Bermakna. Ya. Kenapa saya bilang kurang bermakna? Karena saya melihat di sini siswa banyak yang tidak fokus ketika belajar dengan saya, gitu kan. Kemudian setelah dilakukan evaluasi juga hasilnya tidak baik, gitu kan. Jadi yang menjadi permasalahan saya itu, saya harus bagaimana supaya siswa itu bisa fokus dalam pembelajaran saya. Itu Pak yang membuat saya merasakan, aduh harus bagaimana nih Pak, gitu kan. Itu mungkin ya deskripsi dari tujuan permasalahan. Iya Pak, saya ingin menemukan solusi. Baik, untuk berikutnya ya, menurut Ibu Pak, ukuran keberhasilannya itu kayak gimana? Keberhasilan pengen siswa. Fokusnya Pak. Nah, jadi saya tuh inginnya gimana ya, anak tuh benar-benar belajar gitu Pak. Ketika belajar matematika, perhatian siswa gitu kan, kemudian semua siswa mengikuti pembelajaran, kemudian nanti di kegiatan pembelajaran semuanya aktif gitu kan, kemudian nanti hasilnya juga baik. Itu saya inginkan seperti itu. Jadi ingin yang diharapkan oleh Ibu itu siswa berperan aktif, nggak ada yang pasif untuk mengikuti dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, untuk pertanyaan berikutnya atau hal yang ingin saya utarakan kepada Ibu, yaitu mengenai kira-kira kalau dikasih penilaian dari angka 1 sampai angka 10, posisi siswa Ibu Ima itu berada di pada posisi angka berapa ya? Kalau dari fokus siswa mungkin 5 Pak. Jadi 50-50 lah, yang 50% fokus, yang 50%-nya tidak fokus. Itu yang saya lihat. Kemudian apakah mengalami hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan tersebut? Iya, banyak sekali hambatannya Pak. Bisa dijelaskan Ibu? Pertama, banyak gangguannya di awal mungkin Pak. Jadi banyak siswa yang ketika di awal saja sudah terlihat tidak memberikan respon yang baik. Kemudian mungkin hambatannya juga karena model pembelajaran Pak. Selama ini saya memberikan model pembelajaran yang tidak menarik bagi mereka. Kemudian juga dari motivasi, saya mungkin tidak bisa memberikan motivasi yang baik juga kepada siswa. Pemilihan model pembelajarannya barangkali ya. Mungkin saya melihatnya dari sana. Kira-kira ada solusi enggak? Kalau saat ini yang saya pikirkan solusi apa ya? Yang pertama mungkin saya harus memperbaiki rencana pembelajaran saya Pak. Di rencana pembelajaran saya akan revisi rencana pembelajaran, di rencana pembelajaran, di kegiatan pendahuluan saya akan menyisipkan ice breaking, kemudian akan memberikan motivasi kepada siswa dan akan melihat dulu kesiapan siswa sebelum melakukan pembelajaran, dan mungkin akan menambahkan juga mencari model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Baik, untuk berikutnya itu kan rencana Ibu ya. Kira-kira berikutnya itu pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan dalam waktu kapan gitu, dalam jangka waktunya? Untuk melaksanakan rencana tadi Pak, saya akan setelah ini Pak. Ya, karena besok untuk pembelajaran saya akan merevisi RPP saya dulu kan, untuk pembelajaran besok dengan merevisi RPP dari hasil refleksi yang kemarin saya lakukan. Setelah itu besoknya saya akan mencoba menerapkan RPP yang sudah saya revisi dengan tadi menambahkan ice breaking, juga motivasi dan menambahkan model pembelajaran. Berarti Ibu akan segera mengevaluasi apa yang menjadi rencana Ibu. Terus berikutnya, kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilan
rencana dari itu seperti apa? Mungkin yang pertama indikator keberhasilan saya yaitu tersusunnya RPP revisi yang baik. Ya. Yang kedua terlaksananya pembelajaran di kelas. Ya kan? Yang ketiga hasil belajar siswa pada pertemuan tersebut meningkat daripada pertemuan kemarin. Baik, terima kasih. Yang terakhir Ibu ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu itu, apakah Ibu memiliki komitmen terhadap rencana apa yang setelah Ibu rencana apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen. Mungkin komitmennya harus mendisiplinkan diri saya sendiri. Saya berkomitmen untuk satu melakukan refleksi pembelajaran setiap setelah saya mengajar. Dari hasil refleksi itu saya akan merevisi RPP saya, ya kan? Berikutnya saya akan melaksanakan rencana pembelajaran itu di kelas, ya kan? Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf bukan maksud saya untuk menggurui Ibu ya. Semoga kita bersama-sama bisa menjadi sebuah tim untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama Pak atas coaching dari Bapak. Ya. Nah, gimana nih Pak Dadi? Barusan habis coaching ya? Iya Ibu. Dengan Bu Ima? Iya. Oke. Gimana perasaannya? Perasaan saya alhamdulillah bisa mendengar segala curhatan dari teman saya dan menemukan sebuah solusi. Oke. Baik Pak Dadi, kita akan masuk ke sesi pasca supervisi ya. Tadi setelah saya observasi, kita coba lakukan evaluasi. Ya. Oke. Nah, menurut Pak Dadi sendiri nih, bagaimana menilai kinerja Pak Dadi tadi kegiatan coaching tadi? Untuk alhamdulillah ya, untuk penilaiannya itu saya sudah menjalankannya sesuai dengan alur kereta, di mana saya tadi sudah menanyakan kepada rekan saya itu mengenai yang pertama menanyakan tujuan permasalahannya apa, mengidentifikasi masalahnya apa, menyusun rencana aksinya kayak gimana, dan komitmen atau tanggung jawab untuk pelaksanaan rencana. Oke, jadi Pak Dadi gimana? Cukup puas ya? Cukup puas terhadap kegiatan coaching tadi. Oke, dan menjalankan peran sebagai coachnya ya. Oke, baik Pak Dadi, kalau boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Oke. Pak Dadi, tadi waktu saya mengamati Pak Dadi melaksanakan coaching dengan Bu Ima, ada beberapa poin menjadi catatan saya ya Pak Dadi. Di antaranya yang pertama tadi di awal coaching, Pak Dadi sudah bagus sekali tadi menanyakan kabarnya. Kemudian suasananya juga saya lihat sudah nampak mulai terbuka, enjoy, nyaman gitu ya. Kemudian tadi betul, saya sepakat bahwa alur cerita yang disampaikan Pak Dadi itu sudah sangat runut dan sudah sangat jelas sekali. Dan sepertinya Bu Ima juga tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti arahan dari Pak Dadi ya. Oke. Terus kompetensi inti coachingnya juga saya nilai sudah cukup bagus Pak Dadi. Tadi sudah hampir tercapai semua gitu ya. Namun kalau boleh saya berikan masukan sedikit Pak, lebih ditingkatkan lagi dalam kompetensi mendengarkan dengan aktifnya Pak Dadi. Iya, Pak Dadi barangkali itu. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Dadi terhadap hasil pengamatan saya? Alhamdulillah Ibu ya. Jadi penilaian saya terhadap hasil pengamatan Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali karena di sana bisa terlihat poin-poin mana saja yang harus saya perbaiki gitu ya. Itu tujuannya untuk mengembangkan saya kalau misalnya posisinya sebagai coaching kita. Oke. Jadi overall sebenarnya sudah bagus ya Pak Dadi ya. Cuman kalau boleh kita coba refleksi ulang, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Pak Dadi kembangkan lagi ke depannya? Kira-kira? Sesuai arahan Ibu ya. Jadi itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya itu mengenai apa tadi itu? Mendengarkan ya. Mendengarkan aktif ya. Ya. Oh iya. Dengan kehadiran penuh ya. Oh iya. Baik Pak Dadi, gimana nih rencana Pak Dadi ke depan terkait kegiatan coaching tadi? Rencana ke depan saya itu akan bersama-sama dengan Ibu Ima untuk melihat perkembangan permasalahannya yang disampaikan tadi sehingga terlaksana dengan apa yang diharapkan
boleh rekan saya Bu Ima. Oh, sebagai coach ya. Ya. Oke. Pak Dadi, kayaknya ini kita sudah di akhir kegiatan supervisi ini ya. Ya, Mungkin Pak Dadi bisa kita tarik kesimpulan sama-sama. Apa sih yang Pak Dadi dapatkan dari kegiatan ini? yang saya dapatkan dari hasil coaching pada rekan saya itu, yang pertama itu saya ya bisa, diri saya itu bisa melakukan atau bisa berguna bagi teman saya dalam membantu jenis permasalahan. Apabila ada teman saya merasa kesulitan, saya bisa membantunya. Itu yang paling utamanya, Bu. Ya. Jadi banyak manfaatnya ya, Ya. banyak Kita itu makna dari harus kegiatan. bekerja sama sebagai tim yang baik, yang satu frekuensi. Oke, baik Pak Dadi, mudah-mudahan kegiatan coaching tersebut memberikan makna tersendiri, Ya. nilai tersendiri buat Pak Dadi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Pak Dadi juga insya Allah memberikan manfaat buat kita bersama ya Pak Dadi Ya, ya. amin, Oke. amin. Baik, demikian percakapan kita hari ini Pak Dadi Ya. terkait tadi supervisi coaching Pak Dadi dengan coaching. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak Dadi di Ya, lain kesempatan. Terima kasih Pak Dadi. Ya, Ibu, sama-sama. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.